Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Hardiansah. Saya dari Prodi I1 Akuntansi angkatan tahun 2021. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang resume formulir dalam sistem informasi akuntansi. Nah, langsung saja supaya kita efisien dan lebih efektif, kita langsung bahas saja mengenai tentang formulir ya. Apa sih formulir di dalam sistem informasi akuntansi? Nah, kalau di dalam sistem informasi atau sistem informasi akuntansi ada yang namanya organisasi formulir, catatan dan laporan, yang dimana sistem akuntansi ini yang akan dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh seorang manajemen dalam sebuah perusahaan guna untuk memudahkan dalam pengelolaan perusahaan. Nah, ada pengertian formulir dalam akuntansi sendiri adalah formulir ini adalah berupa dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Jadi formulir ini adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi atau suatu blanko yang dimana merupakan formulir ini menjadi sistem dalam informasi sistem akuntansi ya, yang dimana kalau misalkan memang tidak ada formulir maka tidak akan mungkin terjadi sebuah laporan keuangan atau terjadinya sebuah sistem akuntansi. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi di sini bahwasanya kadang formulir itu disebut dokumen ya. Karena kenapa? Karena memang di dalam dokumen ini pasti ada peristiwa yang terjadi atau hal-hal yang berkaitan yang memang hal tersebut sangat penting dalam suatu organisasi yang memang direkam kemudian didokumentasikan sehingga dokumen tersebut di atas secara berbentuk kebanyakan berbentuk kertas gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwasannya memang formulir ini merupakan suatu blanko yang dimana memang formulir ini merupakan salah satu sistem dalam sistem akuntansi. Nah, kita harus mengetahui bahwasannya ada beberapa jenis formulir. Di antaranya ada 5 jenis formulir gitu ya. Yang pertama ada formulir satu set. Nah, formulir satu set ini merupakan satu formulir yang dalam satu formulir itu ada beberapa rangkap dengan isi yang sama ya. Biasanya ini contohnya seperti faktur penjualan. Kemudian ada juga formulir kontinu. Nah, kalau formulir kontinu ini berbentuk dari beberapa lembar yang dibatasi oleh perfornasi ya namanya tuh, dan dapat disobek bila memang diperlukan. Nah, contoh dari formulir kontinu ini adalah seperti printer komputer. Next ada juga jenis namanya formulir tanpa karbon. Formulir tanpa karbon ini merupakan beberapa tembusan yang memang diisi langsung dan untuk diproses di atas kertas karbon gitu ya. Tanpa kertas karbon. Contohnya seperti tiket pesawat. Next ada juga formulir dengan tinta magnetis. Nah ya, formulir dengan tinta magnetis ini dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses. Biasanya ini di scan oleh komputer gitu ya. Nah, kemudian ada formulir yang terakhir yaitu formulir optical karakter. Nah, biasanya formulir ini merupakan dalam berbentuk angka atau huruf yang dimana bisa dibaca oleh alat input otomatis ketika ditransfer ke komputer gitu. Jadi memang tidak beda jauh dengan formulir dengan tinta magnetis ya. Jadi ada kesamaan antara formulir dengan tinta magnetis dengan formulir optical karakter. Oke, kita
Nah, di sini ada manfaat atau kegunaan dari formulir itu sendiri. Yang pertama, manfaat atau kegunaan formulir ini untuk menentukan hasil kegiatan. Yang dimaksud untuk menentukan hasil kegiatan adalah contohnya seperti pekerjaan pembuatan distribusi dan laporan-laporan dari bawahan kepada pimpinan. Kemudian manfaat kedua yaitu untuk menjaga aktiva dan utang-utang perusahaan. Nah, biasanya ini seperti penggunaan rekening-rekening sehingga dapat diketahui tentang saldo-saldo dari masing-masing akun yang berkaitan dengan aktiva ya dan atau dengan utang-utang. Kemudian ada untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Nah, contohnya manfaatnya ini adalah seperti surat perintah pengiriman barang ya, faktur penjualan berarti. Kemudian surat perintah pembelian atau faktur pembelian barang yang dibelikan barang memang yang memang barang tersebut adalah dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Nah, di sini juga ada untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana 2, yang dimana memang ini berkaitan dengan langsung dengan biasanya manfaatnya ini dengan rencana produksi, yang memang untuk nilai kegiatan produksi dan untuk untuk mengadakan pertumbuhan terhadap rencana. Biasanya seperti itu. Next. Nah, di sini ada juga penggolongan formulir ya di atas. Ada penggolongan formulir itu terbagi menjadi dua. Ada penggolongan formulir menurut sumbernya dan ada juga penggolongan formulir menurut tujuannya. Nah, dan yang di bawah juga ada formulir menurut sumbernya. Kita bahas ya, jadi penggolongan formulir itu terbagi menjadi dua, ada menurut sumbernya dan ada menurut tujuannya. Nah, kalau misalkan untuk menurut sumbernya, yang pertama di sini ada formulir yang dibuat dalam perusahaan atau biasanya digunakan untuk intern dalam suatu perusahaan dan disimpan dalam perusahaan. Nah, ini contohnya seperti kartu jam kerja, kemudian memo kredit atau debit, ataupun pengeluaran barang, kemudian bukti permintaan dan lain-lain. Kemudian ada juga formulir menurut sumbernya yang kedua, yaitu formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contohnya seperti faktur penjualan, kemudian bukti kas keluar, cash flow ya, kemudian surat order pembelian dan lain-lain. Dan yang ketiga, yaitu formulir yang diterima dari luar perusahaan. Nah, ini seperti contohnya faktur pembelian, surat order diambil dari pembelian, kemudian rekening koran, rekening bank, dan masih banyak rekening koran bank dan masih contoh banyak lah dan lain-lain. Next, yang terakhir di sini ada namanya formulir menurut tujuan penggunaannya gitu ya. Nah, kalau formulir menurut tujuan penggunaannya ini terbagi menjadi dua. Contohnya yang pertama ada formulir yang dibuat ini memang untuk meminta dilakukan suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Contohnya misalkan seperti bukti pengiriman, kemudian pengeluaran barang dari gudang, surat jalan ya. Biasanya ini berbentuk surat-surat jalan atau ya inilah maksudnya surat perintah dari sebuah perusahaan gitu. Next, nah yang terakhir ada formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Nah, jadi kalau formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan ini biasanya berarti kan sudah terlaksana gitu. Nah, contohnya seperti faktur pembelian, faktur penjualan, dan juga kartu jam kerja. Nah, mungkin itu tadi singkat mengenai resume formulir. Jadi kesimpulannya bahwasanya formulir ini sangat mendorong dan menjadi salah satu sistem bagian dari sistem akuntansi ya. Itu terima kasih sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.